Kemarin kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang kelima tentang bagaimana kalau seseorang itu bersinah, ya pas ini saudara. Jadi dikatakan kalau seorang perempuan ya bersinah dengan suami orang atau dia melakukan persinahan ketika dia sudah menikah, berselingkuh dengan laki-laki lain, ya dia akan dibawa kepada imam, mereka membawa korban ya kepada imam, lalu dia akan disumpah dengan air pahit. Imam akan berkata kepada dia, ya kamu harus disumpah kalau memang engkau melakukan dosa persinahan itu mencemarkan tempat tidurmu, maka air pahit ini atau kutuk Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Dan saudara ya sumpahnya itu, kutuknya itu, maka kamu akan kena penyakit, pahamu akan menjadi kecil, perutmu akan membesar. Ya, dan mengerikan saudara ya, kalau kita lihat di perjanjian lama, ingat, saya hanya mau ingatkan, dosa itu ada konsekuensinya. Jadi jangan hidup dalam dosa, terutama kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian. Sekarang banyak terjadi saudara, bukan hanya di kalangan orang dunia, di kalangan anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun banyak yang terkena dosa persinahan, kenajisan, homoseksual, lesbian ini. Bertobat sebelum Tuhan menghukum. Kita melanjutkan sekarang bilangan pasal yang ke-6 saudara. Ya, bilangan pasal yang ke-6 ya, kemarin kita sudah selesai dengan bilangan pasal yang ke-5. Kita percaya Tuhan terus menuntun kita untuk mengerti kebenarannya lewat firman ini perjanjian lama. Ya, tentunya saudara kita belajar bagaimana Tuhan itu ya menuntun kita untuk lebih lagi kita ini ya berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Iya baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang tentang bilangan pasal yang ke-6 ya, tentang hukum mengenai kenasiran. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar kudus, yakni nasar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan dari minuman yang memabukkan. Jangan minum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan ya memakan, di sana dikatakan saudara ya, dan jangan memakan anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai pada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenasiran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Ya, jadi saudara, ya Tuhan berfirman kepada Musa, kalau ada orang ya, jadi pada zaman dulu itu saudara, pada zaman Musa ya, nasar seseorang itu adalah mengikat ya kepada Tuhan, itu layaknya sebuah perjanjian atau sumpah dengan Allah. Ya, kalau dia mengatakan bahwa ya dia akan melakukan sesuatu ya, itu adalah hal yang berbeda dengan kalau dia bernasar untuk melakukannya. Jadi nasar itu lebih tinggi di atas janji ya, itu seperti sumpah atau ya pokoknya tidak boleh tidak ditepati. Ya, itu suatu hal yang dianggap jauh lebih serius, dan Allah menentukan nasar seorang nasir yaitu bagi orang-orang yang ingin mengabdikan waktu khusus untuk melayani Tuhan. Nasar ini bisa berlangsung ya paling sedikit 30 hari atau seumur hidup. Ya, dia bernasar untuk melayani Tuhan saudara. Ya, ini dilakukan secara sukarela.
dengan atau pengecualian ya, orang tua dapat membuat nazar bagi anak-anak mereka yang masih kecil dengan menjadikan mereka nazir seumur hidup. Jadi nazar tersebut mencakup 3 larangan yang jelas, saudara. Yang pertama, dia nggak boleh mabuk-mabuk ya oleh anggur. Ya, jadi karena dia, kalau ada seseorang yang mempersembahkan dirinya untuk Tuhan di perjanjian lama, itu namanya dia nazir. Ya, dia nazar untuk menjadi nazir. Artinya itu apa? Orang yang dikhususkan bagi Tuhan, bernazar bahwa saya bernazar, misalnya saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Nah, ketika dia bernazar, dia mau melayani Tuhan seumur hidup, maka ya dia nggak boleh menyentuh atau dia sampai mabuk oleh minuman-minuman yang memabukkan. Pada zaman itu juga tidak boleh memotong rambut ya, dan juga jenggot nggak boleh dicukur. Jadi makanya kalau kita lihat tuh rabi-rabi itu, saudaranya, sampai ya itu jenggotnya panjang-panjang, saudara. Rambutnya juga nggak boleh dicukur zaman dulu itu. Dilarang juga ia menyentuh mayat ya. Jadi tujuan nazar seseorang itu ya, dia ketika menjadi nazir itu adalah untuk membangkitkan kelompok pemimpin yang akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Simson, Samuel, dan juga Yohanes Pembaptis, ya mereka itu juga merupakan nazir seumur hidup. Mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan, saudara ya. Karena itu ya mereka juga mengkhususkan diri bagi Tuhan. Lalu dikatakan, kita lanjut ayat yang ke-8 ya. Jadi juga yang berikutnya, tidak boleh menyentuh mayat ya, walaupun itu yang mati orang tuanya atau siapa ya, saudaranya laki-laki atau perempuan, selama dia itu bernazar ya, dia akan melayani Tuhan ya, menjadi milik Tuhan, maka dia tidak boleh menyentuh kepada sesuatu yang najis, termasuk mayat. Ayat yang ke-8 bisa dikatakan, saudara, selama waktu kenasirannya ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Jadi kalau seseorang itu pada zaman itu, kalau dia menyerahkan dirinya bernazar sebagai nazir kepada Tuhan ya, tiba-tiba ada orang tiba-tiba mati di sampingnya dia, mungkin kena serangan jantung, lalu mengenai rambutnya, saudara, maka rambutnya itu harus dibuang, dipotong, dicukur ya, pada hari ke-7 dia pentahiran ya. Jadi ikut perjanjian lama itu memang ya, saudara, kalau kita melihat di sini, kita bersyukur ya, kita ada di perjanjian baru ya, di zaman kasih karunia Kristus ya, sudah tidak ada yang begini-begini lagi, saudara. Ya, jadi tetapi di sini kita belajar ya, yang hikmat yang kita dapat, artinya apa? Orang yang mengkhususkan dirinya melayani Tuhan harus hidup kudus ya, tidak boleh mabuk-mabuk, nggak boleh ya dugem, nggak boleh melakukan lagi hal-hal yang bisa yang seperti orang-orang lainnya, saudara, seperti orang-orang dunia. Dia nggak boleh ya, ini sebenarnya bicara kekudusan, tidak boleh menajiskan diri ya. Kalau zaman dulu sampai menyentuh mayat aja itu udah najis ya. Kalau zaman sekarang itu artinya apa? Orang yang melayani Tuhan nggak boleh najis, nggak boleh selingkuh, nggak boleh bersinah ya, nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak kudus ya. Bahkan kita harus menjaga hidup kita. Sebenarnya ya, kalau di perjanjian lama ya itu bicara tentang nasir, orang yang bernasar kepada Tuhan. Tapi kalau perjanjian baru, kita semua ini terpanggil ya, kita adalah imamat yang rajani. Jadi nggak ada lagi orang-orang yang mengkhususkan diri, tapi Tuhan mau kita semua menjadi imam-imamnya ya, di keluarga, di rumah, dimanapun kita berdiri. Artinya kita menjadi imam, kita mewakili orang-orang di sekeliling kita untuk kita ini membawa kebenaran Kristus. Jadi saudara ya, kalau pada perjanjian lama kita belajar bahwa mereka kena mayat aja itu nggak boleh, sudah tidak kudus. Nah, betapa Tuhan itu sangat ya menuntut kekudusan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jadi
Dikatakan ayat 10, pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpatis kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenasirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis. Jadi saudara, ya, walaupun dia misalnya mengambil nasar, saya mau mendekatkan diri pada Tuhan dalam sebulan misalnya. Dia bernasar menjadi nasir sebulan, dia puasa, dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, kalau dia kena mayat atau melakukan sesuatu yang najis, maka ya sekalipun sudah 20 hari dia menjalani hari nasarnya itu semua dianggap batal saudara ya. Jadi berat ya, zaman perjanjian lama itu semua dihitung. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan melihat hati kita. Ya, dikatakan di sana, jadi ya dihitung hari-harinya itu, ya kalau dia itu menjalankan nasar sudah berapa puluh hari pun, ya kalau dia kena yang najis, bayangkan itu tidak sengaja kena dengan mayat saudara. Tapi hari-hari yang sudah dia lewati dianggap batal karena rambut kenasirannya telah menjadi najis ya. Dan inilah hukum tentang seorang nasir, apabila waktu kenasirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan dikatakan di sana ya yang tidak bercela untuk korban keselamatannya. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahan. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolah sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebakul roti yang tidak beragi. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nasir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenasirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak dan 1 roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan 1 roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nasir itu setelah orang itu mencukur rambut kenasirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan ujukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan ujukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah ya boleh orang nasir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nasir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenasirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu sesuai dengan bunyi nasar yang diikrarkannya. Demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenasirannya. Jadi saudara, ya kita tadi sudah melihat ya Yohanes ya, dia mungkin adalah termasuk orang yang yang menjadi nasir seumur hidupnya, mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Ya, dan di sini kita melihat saudara, ya kalau orang itu bernasar ya nasir bahwa aku misalnya sebulan ini ya bernasar pada Tuhan, aku akan berdoa puasa. Jadi itu tadi pantangannya, nggak boleh kena yang najis, nggak boleh menyentuh anggur ya selama sebulan. Ya, jadi terserah orang itu mau bernasar tentang nasirnya menjadi ya orang yang melayani Tuhan. Ada yang seumur hidup, ya berarti seumur hidup dia harus menjaga ya janji kudusnya di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan melanjutkan
Bilangan pasal yang masih ke-6, tapi sekarang pada ayat yang kemarin kita sudah membaca ya saudara, bagaimana tentang orang yang bernasar, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, jadi dia itu tidak boleh minum minuman anggur yang memabukkan, tidak boleh tersentuh kepada mayat dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan melanjutkan masih di Bilangan pasal yang ke-6, tapi sekarang ayat yang ke-22, ucapan berkat. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Tuhan menyuruh Musa berbicara supaya mereka melepaskan berkat atas bangsa Israel, saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Jadi disuruh katakan kepada orang Israel bahwa Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Saudara, bayangkan ini janji penyertaan Tuhan. Dia memberkati kita, dia melindungi kita, dan Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati engkau. Kita melihat di sini saudara betapa Tuhan itu luar biasa pengen memberkati kita umatnya dengan janji-janji berkat yang luar biasa. Karena itu biarlah kita mau sungguh-sungguh untuk selalu mendekat kepada Tuhan saudara, dan jangan pernah menjauh dari hadirat Tuhan supaya kita juga boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Bilangan pasal yang ke-7, persembahan pada waktu pentabisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotnya, juga mesbah dan mesbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semua itu. Ayat 2, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka mempersembahkan persembahan mereka itu, ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Ayat 3, sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, terimalah semuanya ini dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Jadi kita melihat saudara, pada waktu itu semua diatur Tuhan. Kenapa saudara? Karena di kemah suci itu juga membutuhkan pengeluaran selama bangsa itu mendirikan. Dikatakan di sana setelah kemah suci itu didirikan, diurapi dan dikuduskan saudara, dan itu harus ada perayaan di sana untuk pelayanan di kemah suci itu. Dan karena itu para pemimpin dari ke-12 suku Israel disuruh membawa persembahan dan pemberian mereka untuk dipergunakan serta untuk pemeliharaan di dalam kemah suci itu. Dan bangsa itu semuanya diikut serta, dan orang Lewi lah yang dipercayakan untuk bertanggung jawab di dalam kemah suci itu. Dan dikatakan Tuhan menyuruh mereka membawa persembahan mereka. Lalu Musa menerima dikatakan di sana kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka, dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikan apa-apa karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi para pemimpin mempersembahkan persembahan pentahbisan mesbah pada hari mesbah itu diurapi.
Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentabiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Abinadab dari suku Yehuda. Ya, dan persembahannya ialah satu pinggan perak 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, ya, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan dan korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Natanil bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya satu pinggan perak 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung dan yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Ayat yang ke-20, satu cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Natanil bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Sebulon, Eliab bin Helon. Ya, Eliab bin Helon dikatakan sana, ya, dia mempersembahkan, ya, Eliab bin Helon persembahannya, ya, ialah satu pinggan perak 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, ya, tidak terlalu banyak penjelasan saudara, ya, ini hanya tentang pada persembahan-persembahan dan pentahbisan di bait suci. Jadi pada hari ke-9, ya, para pemimpin Israel, Bani Benyamin, ya, dan Abidan bin Gideon itu saudara, ya, mereka membawa persembahan. Dan kalau kita dilihat di sini nih, semua hanya tentang pentahbisan bait suci. Jadi mungkin saya tidak akan baca sampai selesai karena tidak terlalu banyak pembahasan di sana. Saudara nanti bisa melanjutkannya sendiri supaya kita bisa langsung cepat, ya, untuk masuk ke pembahasan yang lain. Jadi ini hanya sejarah yang mencatat, karena ini tentang korban-korban, hampir sama semua, tentang beratnya sikal dan lain sebagainya. Saudara boleh lanjutkan sendiri, nanti kita biar tidak banyak buang waktu untuk kita lanjutkan. Jadi kita belajar hari ini, jadi intinya di mezbah suci itu ditahbiskan, diperlukan biaya, diperlukan anggaran, makanya mereka disuruh membawa persembahan pemberian supaya, ya, pelayanan di bait suci itu tetap berjalan, dan orang Lewi lah yang mengurusi semuanya. Karena itu saudara, mari kita mau terus sungguh-sungguh, ya, mempersembahkan hidup kita. Kita bersyukur dari perjanjian lama ini kita belajar, ya, kita beribadah kepada Tuhan sudah tidak seribet dulu. Jadi kita bayangkan saudara, kalau orang bikin dosa harus mempersembahkan 1 ekor lembu, sapi, kambing, domba, aduh, ya, rasanya sulit. Kita bersyukur sekali lagi dari perjanjian lama ini kita belajar bahwa Yesus sudah menjadi korban yang terbaik untuk menghapus dosa kita, dosa dunia, dan dosa semua orang. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Mezbah Doa di mana saja berada. Tuhan memberkati mereka yang setia berdoa, setia mencari wajah-Mu, setia belajar firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami hikmat marifat untuk iman kami semakin bertumbuh, kami semakin mengenal Tuhan dengan benar. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus, yang beban berat Engkau berikan
memberikan kelegaan. Tuhan yang punya masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembelian terbaik. Engkau Tuhan yang turut menyelesaikan Tuhan setiap perkara-perkara umat-Mu yang memang sudah di luar batas kemampuan dan kekuatan kami. Hamba berdoa biar Tuhan turut bekerja. Segala hidup kami serahkan dalam tangan-Mu, bahkan segala persoalan kami yang tidak sanggup Tuhan kami selesaikan. Kami percaya kami hanya perlu Tuhan dan kuasa-Mu untuk memberikan kami kekuatan dan jalan keluar. Berkati yang sakit, yang terikat, dilepaskan Bapa. Yang rindu punya keturunan, Tuhan berikan bukakan kandungan yang tertutup. Yang berkekurangan Tuhan cukupi. Kami percaya anugerah berkat-Mu terus melimpah atas hidup kami. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati seluruh yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.